Yuk. Gue sih Paisan. Udah. Dari tadi. Kadang kan sarung Oh. sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tian Kedarisman. Dan saya Yoga Septian Alamsah. Nah, di sini kita akan sharing berbagi pengalaman tentang kesukaan dan kecintaan kita masing-masing. Terhadap klub kesayangan. Nah, dia punya cerita dengan klub kesayangannya dan saya juga punya cerita tentang klub yang saya dukung dan saya cintai. Seperti mantan yang Tidaklah. Jangan ada mantan di antara kita ya. Den, omongin Yuk. persepak bolaan di Ya. Indonesia menurut kamu bagaimana? Sepak bola Indonesia. Saya mengutip kata-kata dari pemain asing yang pernah bermain di Indonesia. Mereka Siapa? misalkan pernah ada Asian dong di Persib. Ya, Sini seperti dong. wah. Iya. Ya. Udah fakta kan Seperti ya beberapa pemain asing lah yang pernah merumput di Indonesia, mereka mengatakan bahwa euforia sepak bola di Indonesia itu sangat luar biasa. Penontonnya. Ya, dan banyak juga di Indonesia melahirkan pemain-pemain yang berbakat dong tentunya. Seperti ya kita kenal sekarang Egy Maulana Fikri sedang berada di Eropa. Didikan sepak bola di Indonesia. Banyak talenta muda di Indonesia. Kalau menurut saya dalam persepak bolaan kan Indonesia ini jika berkompetisi masih mengandalkan orang dalam. Seperti oke. Orang dalam dan Dalam betul. ketika ada anak muda yang berprestasi, dia akan kalah sama Orang dalam. orang dalam ya. Betul. Ya, saya sedikit menyesalkan lah hal tersebut. Itu sama saja dengan membunuh benar-benar bakat. ya, betul. Ya. Di samping itu saya pikir dengan naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Kita lihat beberapa tahun kebelakangan banyak opini yang mengatakan mana nih striker Indonesia. Sebetulnya Indonesia tidak kekurangan striker, tapi kan di mana kita lihat banyak striker naturalisasi di sana seperti kata Anda tadi, memutus kesempatan untuk striker Indonesia. Padahal kan seperti di zaman dulu itu striker Indonesia kan ya seperti Bang Pamungkas kan. Betul. Yang berasal dari Persija. Dia ya. adalah salah satu striker terbaik di Indonesia. Tapi di satu sisi naturalisasi juga mungkin berdampak baik lah. Di satu sisi ya sebagai acuan untuk pemain-pemain Indonesia untuk lebih bersaing. Kalau menurut saya itu negatif. Gak ada, bayangkan 10 tahun ke depan jika banyak pemain naturalisasi. Ya betul. Iya. Betul. Tapi betul. Pemain Indonesia pada kemana? Ya, seperti yang saya katakan tadi, menghambat lah. Ente lah nyong. Nah, sih Enggak. gituan. Ya. Lah nyong. Indonesia masih banyak 200 sekian puluh juta umat. Dan pemain bintang itu berasal dari kampung. Betul. Si Andik Firmansyah dia berasal dari pelosok-pelosok. kampung. Ya, pelosok-pelosok. Ya, betul. Saya kira PSSI ya mungkin ada liga-liga yang untuk mengorbitkan pemain-pemain muda, betul. Tapi ya tolong lihat dulu lah kasus-kasus dan selidiki hal-hal yang memakai orang dalam itu pasti banyak. Sekarang kita jangan jauh-jauh lah di dalam negeri aja. Iya. Dalam betul. negeri. Kecintaan Anda terhadap Persija nih. Nah, aneh saya. Anda hidup di Jawa Barat kenapa suka Persija? Meskipun ya tidak ada tuntutan untuk semua orang Jawa Barat mendukung Persija. Tapi kenapa Anda memilih Persija? Tadi asal usul saya mencintai Persija kan dulu kelas 3 SD. Saya belum paham Sepak bola. Ya, sepak bola belum paham tim-timnya. Saya cuman waktu itu lihat gol-gol Bang Pamungkas. Waktu itu lagi jaya-jayanya Bang Pamungkas. Saya mengidolakan mereka. Mengidolakan Bang Pamungkas. Dan kebetulan Bang Pamungkas tinggal di Persija. Bermain untuk Persija. Otomatis saya juga mencintai BP, mengidolakan BP. Juga Persija. Timnya gitu sampai sekarang gitu. Tapi sekarang BP di Persija. Jika tidak di Persija, sempat dulu kan BP sempat ke PBR dan Bandung Raya. Persija gak ada.
Ya. Waktu itu seperti Dilema. harus pecah belah. Bingung. Apalagi ketika Bambang Pamungkas mencetak gol ke Untuk gawang iya, anjing betul. tidinya. Subhanallah banget. Itu main di Jalan Karupat dulu ya. Ya. Jadi Saya termasuk nonton itu waktu itu. bahagia, aya sedih oge gitu. Tapi Bahagianya mungkin Bang mencetak gol. Sedihnya Bang mencetak gol ke Persija. ke Ya. mantan timnya. Tapi kan harus profesional lah. Tang ngomong-ngomong saya mencintai Persija, jadi ya saya tinggal di Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran, yang mungkin banyak orang juga yang mencintai Persija di Kabupaten Pangandaran. Betul. Dan Jangan dulu Kabupaten Pangandaran lah, kita Ya. berbicara Bandung saja, yang notabene Bandung Ya, itu identik dengan Persib, tapi kan tidak semua. Iya, Ya. kan di Bogor juga banyak tuh Jack Bogor, Betul. banyak Ya. sih. Sebenarnya itu kembali lagi ke Kepercayaan hati, masing-masing. iya. Ya, bahasa hati lah. Tapi Tuh. karena mungkin rivalitas dari sejarahnya, Ya. sehingga permusuhan itu ada aja yang terjadi. Nah, kita berbicara rivalitas nih. Soalnya barusan kan ngomong rivalitas, jadi agak-agak gimana ya? Tanggapan Anda ya beberapa tahun ke belakang lah. Kita sebut aja dulu lah, tapi kan sekarang mah udah baik-baik aja, semua juga sudah baik-baik aja. Aman sekarang. Ya, enggak apa-apa. Kita lihat ke belakang lah, bukan untuk apa ya? Kita belajar lah, kita belajar dari masa pengalaman lalu yang sudah-sudah ya sebagai untuk ke depan. Gimana nih tanggapan Anda mengenai rivalitas Persib dan Persija, terutama supporternya nih, Viking dan The Jack, gimana nih? Supporter yang mana dulu nih? Karena supporter The Jack ada yang baiknya dan ada yang ya jelas seperti ini. Sama mungkin di Viking juga kayak gitu. Seperti kita bicara mungkin ya di atas lah ya, yang para pentolan-pentolannya ya gak ada masalah, tapi kan kayak kita mungkin yang kayak misalkan yang hidup di perbatasan kan itu nggak apa ya namanya, rawan konflik, karena kenapa ya, emang mungkin ya jalannya seperti itulah, namanya hidup di perbatasan atau di negeri ripa atau gimana. Tapi toh pada dasarnya semua baik-baik saja gitu, hanya mungkin ya segelintir orang lah yang belum belum bisa menerima lah, tapi ya mungkin semua bertahap. Orang-orang yang ribut soal sepak bola, apalagi soal Jack Viking, kalau saya pikir sih bermulanya dari caci maki. Betul. Caci maki dan rasa balas dendam. Betul. Ini dua kubu. Jadi ketika The Jack dipukulin sama Viking, bayar sama Viking. The Jack sama juga. Nah, ya. Sama lagi bolak-balik itu. Ya, jadi saling balas lah. Saling balas. Bagi orang-orang yang suka rasis, ya. Kalau bagi orang-orang yang enjoy, yang menerima dia The Jack, saya Viking ya sama-sama. Ya. Saya juga di Kabupaten Pangandaran sempat dulu pada SD SMP kan belum berpikir dewasa dan belum juga berpikiran lah, pokoknya saya The Jack dan itu Viking. Yang dinamakan Viking adalah musuh The Jack. Betul. Dulu saya sempat pakai baju atribut. Nah, atribut. Nah, pokoknya pakai baju The Jack ya. Di tempat umum. Waktu itu di acara lintas alam. Saya mengikuti lintas alam itu dari umum. Saya pakai baju The Jack. Dan kebetulan di sana tuh ada anak Viking yang mengikuti 10 orang. Jadi Viking juga mengirimkan pasukannya untuk mengikuti mengirim pasukan. Seperti apa? Ketika di perjalanan mereka bilang rasis kepada saya dan mencaci saya. Otomatis saya kan merasa tidak enak. Saya mendekati orang tersebut. Lalu 10 orang ya. Dan mereka bilang, please hargai, ini adalah daerah Jawa Barat, jangan memakai baju The Jack di Jawa Barat karena bisa dibilang gak sopan atau tidak menghargai yang mayoritas. Mayoritas ya. Oke, di sana saya meminta maaf dan saya menanya kepada mereka, saya harus gimana, apa yang harus saya lakukan.
Mereka bilang cukup, ya baju kamu cuman dibalikin aja, dibalikin udah jalan lagi. Kalau sampai di sana rusuh, wah saya yakin sih kalau dibawa ke ranah hukum gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Karena kan tidak ada aturan juga bahwa di Jawa Barat harus tidak seperti itu. Kan Ridwan Kamil juga gak pernah ngobrol dilarang pakai baju Persija di Jawa. Enggak kan? Gitu. Kan kita kembali lagi kepada hak asasi manusia di sana. Betul sekali. Dan apalagi nih cerita-cerita mungkin ada tekanan dari pernah ada apalah cyber atau apa sempat itu. Saya diajak sparring sama berantem. Iya, sama anak ya pokoknya piking. Oknum lah. Iya. Oknum yang dia ngajak sparring di suatu tempat pakai atribut, saya pakai atribut The Jack, dia pakai atribut Viking. Dan saya menolaknya dan saya memblok akun dia. Ya, bukannya saya gak berani, tapi saya memang tidak berani karena mereka banyak, saya sendiri minoritas. Dan ketika saya waktu itu datang, gak tahu saya mungkin sudah habis, daripada ribut saya lebih baik main aman lah. Maaf salah gimana gitu. Mengakui lah. Apalagi nih? Tadi saya saking sukanya sama Persija, jadi saya sempat bikin lagu tentang Persija. Ya, Persija. Nih kita nonton aja dulu. Kapan nih kamu nyiptain ini? Kapan? Kelas 2 SMK kalau gak salah ya. Kelas 2 SMK. Salam The Jack Mania. Saya lahir dan tinggal di sana Sunda, tapi saya sangat mencintai Persija Jakarta. Tentu itu bukan suatu permasalahan besar, karena setiap manusia punya hak masing-masing. Saya juga sangat mencintai Persija Jakarta. Pangandaran Cikubang itulah tempat saya tinggal, di mana saya dibesarkan di tanah Sunda. Kita hidup di negara yang sangat beragam. Jadi kamu suka nge-rap gitu? Iya, kalau soal nge-rap saya terinspirasi dengan Young Lex. Iya, Young Lex. Jadi dalam lagu ini kita hidup di negara yang sangat beragam. Betul. Sudah sepatutnya mungkin kita saling menghargai lah. Saling menghargai dan Tunggal Ika. Ketika saya memilih The Jack, tidak harus menjadi orang Jakarta. Betul. Saya harus mencintai daerah di mana saya lahir. Betul. Di Sunda gitu. Yang paling intinya saya hanya menunjukkan kecintaan saya kepada Persija, tidak bikin tidak mau bikin rusuh atau bikin memanas-manas, merugikan orang lain lah, tidak menjadi provokator. Yang penting apa yang saya cintai itu akan dibungkus lewat suatu karya gitu. Nah, saya ngomong-ngomong kamu sudah menanya pengalaman saya di soal atau masih ada lagi mungkin? Ya, bentarlah sambung. Siap. Karena lamun diceritakan KPM mau iya beda. Nah, secinta apa sih kamu kepada Persib Bandung? Persib. Awal mulanya nih. Awal mulanya belum sekolah waktu itu, saya belum sekolah. Sempat saya itu mau dibawa-bawa lah ku kolot. Jadi waktu itu bapak saya mau pergi, tapi dengan susulumputan lah kalau bahasa Sunda dengan ngumpet-ngumpet gitu, dengan menghindari saya, nggak mau ngajak lah intinya. Iya. Tapi saya mengetahuinya dan ternyata saya diajak waktu itu. Dulu masih awal tahun berapa ya? 2006, 2005 mungkin. Copa waktu itu, Copa Indonesia, Copa Ji Samsu lawan Persibat Batang. Ingat itu pertama kali saya nonton di Jalan Karupat. Awal SMP, masuk SMP 2014 dong, juara Persib waktu itu kan? Iya. Ya nge-comeback Arema di semifinal kan. Pengen banget waktu itu teh ikut tur ke Palembang, tapi kan pelajar gak ada duit kan. Jadi di rumah aja lah sama kakek. Waktu final mah nonton di gimana sih? Di alun-alun sama kakek nonton. Sampai alun-alun itu dulu
pas awal mula si rumput sintetisnya itu awal kayak di motif-motif gitu, dipakai nonton Persib rusak lah. Ridwan Kamil balik ke Palembang kan nyarek kan. Dan di sana kelas 8, kelas 9 di sana sampai Piala Presiden tuh. Piala Presiden itu 1 minggu bisa main 2 kali dong. Di sana saya sampai ngejual baju, ngejual handphone buat Persib. Gila. Semua dijual murah buat iya, Persib anjir. Dulu pernah waktu lawan mana lah, lupa saya, lawan Persela kalau nggak salah. Main sore waktu itu. Saya habis zuhur dari rumah karena deket juga sih. Jaraknya saya dulu di Cililin dan stadionnya di Soreang. Saya itu dulu beli tiket di Calo. Ya, di Calo. Itu jarak tempat Calo ada dengan stadion itu masih jauh. Saya bersama beberapa rombongan 6 motor kalau nggak salah itu waktu itu 6 motor beli di sana. Dan kenapa saya beli di sana? Murah. Si tiketnya itu murah. Biasanya kan kalau kita di Calo yang pure emang bener-bener Calo kan bisa 2 kali lipat 3 kali lipat. Tapi ini enggak, hanya beberapa persen lah dia waktu itu ya. Waktu itu saya itu beli tiket selatan yang biasanya itu 30.000, biasanya kalau di Calo itu 65, 60, 50-an lah segitulah. Tapi ini kok dijual 45.000. Murah dong. Nah, saya beli di sana. Dia berargumen bahwa di loket udah habis katanya kayak gitu. Di loket di stadion udah habis katanya kayak gitu. Ya saya percaya aja dong. Di satu sisi ya main aman lah, tahu saya udah punya. Ketika datang masuk, waktu itu di scan dong pakai alat. Ternyata barcode-nya nggak kedetek sama alat scan itu. Iya. Di sana ternyata itu tiket palsu. 6 orang itu bukan nama, yang 6 motor itu 12 orang jadi berdua kan. Waktu itu dimaki-maki lah sama polisi, dicarekan lah muncul urang mah. Anehna. Iya, saya termasuk saya itu yang duluan udah punya tiket. Wah, aceng dong. Nyase dong. Masuk. Diuk mana gitu kata polisi. Saya salah orang dan ternyata itu tiket palsu. Polisinya bilang, "Bawa jelema ka dieu cenah. Lamun tuh bisa dibawa jelema ka dieu, mana urusan jeung urang," katanya gitu. Berarti kamu harus cari Calo itu. Ya, dan saya 6 motor itu balik lagi semuanya dan masih ada Calo tersebut. Digebukin dong. Langsung digebukin. Kita 6 motor, dia berdua. Dia tapi naik mobil. Waktu itu dia naik mobil. Tapi temannya itu yang pakai mobil, karena dia standby di mobil, dia kabur. Jadi hanya 1 orang itu yang si calonnya itu, dia ngomongnya orang Surabaya katanya. Digebukin lah di sana, ternyata polisi juga nyusul ikut nih. Dan saya diambil lagi. Waktu itu kan saya 45.000 bayar itu kan, beli waktu itu. Ketika ditanya polisi, "Kamu bayar berapa?" katanya. 100.000 katanya. Ya sedikit licik lah saya. Ya memanfaatkan situasi. Saya mengakui itu salah lah. Tidak seharusnya juga seperti itu. Sampai saya pernah beberapa kali masuk stadion itu gak pakai tiket. Saking pengen nonton tapi gak punya duit. Caranya gimana? Nyogok ke aparat yang kayak gitu. Berlima, berenam. Berarti aparat juga mengambil keuntungan. Itu dia. Sia kehead goblok. Jadi untuk para aparat kapangi sia kurang dibukakeun enak kabeh. Sorry. Ya kayak gitu. Jadi saya pernah waktu itu berapa orang? 5 orang kalau nggak salah. 5 orang datang waktu itu hujan. 5 orang 1 mobil dan kick off udah mulai, selama beberapa menit. Waktu itu 100.000 kalau nggak salah. Nyogoknya. Ya 100.000. 6 orang deh. 6 orang 100.000 dimasukin di tribun barat dong, tribun yang mahal dong, anjir. Itu kita masuk, ya sedikit, saya sering malu kalau kayak gitu. Malunya kenapa? Orang lain antri, saya masuk gitu aja, suka diteriakin, suka dicemooh, suka digemat, tapi kan ya ketika masuk mah yang penting enak nonton. Dan pernah juga malah nggak bayar sama sekali. Waktu itu memaksakan saking ya memang ya seperti itulah kegilaan saya kepada Persib. Saya nggak punya uang, saya punya 20.000 itu juga minjem. Teman saya punya uang 15.000. Di tengah jalan kita ditilang. Itu uang 35.000 dipakai bayar polisi. Dan saya pikir saya nggak ada kesalahan di sana, sumpah. Saya pakai helm, spion ada, plat nomor ada, lengkap. Tapi entah apa kesalahan saya, dia berargumen aparat itu saya berhenti di
di depan batas stop itu padahal nggak ada batas stopnya juga sih waktu itu, nggak ada lampu merah juga, hanya pertigaan kayak gitu. Mungkin itu polisi sedang Iya, sedang mencari punya duit. ya mencari uang lah dari sana. Hayangan udud ya. Iya. Di sana saya polisi. bingung, sumpah, nggak ada sepeser pun uang ketika masuk di stadion. Salah satu tumpuan saat itu, teman saya yang ikut sama saya waktu itu, dia mempunyai kenalan lah orang dalam polisi. Ya, oke. omnya dia Tuh, polisi. Kalau mau gampang tinggal pakai Orang dalam. Tapi itu sangat tidak disarankan sekarang, no tiket no game lah, jangan seperti itu, rugi lah buat Persija. Ada. Di sana sempet waktu itu baterai HP low, susah buat Hubungi. buat hubungi. Dan waktu itu ingat pesannya dia, kita sebelum berangkat tunggu di pintu barat. Waktu itu ketika pertandingan pertama Persib itu main kedua, pertandingan pertama itu antara Persela sama PSM. Saya nunggu di pintu barat, udah putus asa, udah hampir mau balik lagi waktu itu, dan ternyata itu omnya itu lewat dong. Gak, sumpah demi Allah itu lewat, dan ayo masuk katanya, ikut dulu ke mobilnya, terus keliling, dia nanya mau di mana nontonnya. Ya terserah lah, kita masa udah dibaikin malah nawar. Ya udah di barat aja, makin enak dong di barat anjir. Dan adalah fotonya ada waktu itu luar biasa euforianya, emang wah banget. Kalau soal atribut, saya pertama kali beli sal itu di Bandung. Beli sal Persija di Bandung. Di Bandung, asli di Bandung. Waktu itu sempat SD kan pariwisata. Study tour. Nah, iya. Pariwisata. Study tour. Saya lihat sal Persija, beli. Ya. Saking kubodohnya saya, saking gak taunya saya. Ya, karena saya masih kecil. Iya, saya langsung pakai sal itu di Bandung. Di Bandung pakai jaket sal. Wah, Di tempat, kalau gak salah di Gunung Tangkuban Parahu. Ya, Perahu. saya pakai sal itu 5 menit, hampir semua orang melihat ke saya. Karena mungkin mereka tidak mau menindak saya, mungkin karena saya masih kecil, masih memaklumi. Ya, dan ketika saya menyadari bahwa semua orang melihat saya sembunyiin kembali. Saya juga dulu gitu pas study tour waktu SD kan saya di sini study tour ke Jakarta. 2013 2014 waktu itu kelas 6 SD study tour ke Jakarta, beli baju Persib dong di Monas. Di Monas ada yang jual baju Persib, saya beli dong buat adik saya, buat saya juga. Waktu itu seberapa sih, 45.000 kalau nggak salah ya, ajar saya KW lah. Iya. Kayak gitu, tapi dengan bangganya itu apa saya dapat di Jakarta. Iya. Dapatnya gitu. Saya berpikir, kirain nggak bakal ada, tapi kan ya kayak gitu juga. Apalagi sekarang di Bandung banyak yang jual baju Persija, demikian juga di Jakarta banyak yang jual. Sebenarnya kalau di tahun 2020 ini sebenarnya DJ Picking sedang sudah mulai dingin. Ya, memang sedang baik-baiknya. Ya, ketika ada yang rasis itu bahwa dia tolol. Betul. Dia belum dewasa dan Betul. belum memahami kecintaannya dia. Betul. Gitu. Karena kan kecintaan itu tidak diukur dari ras, yang seperti itu, tapi lebih ke yang mendukung yang memang meng-up lah istilahnya, meningkatkan kualitas supporter dan juga klubnya. Dan saya juga mungkin di sini mau minta maaf, mungkin karena saya asli Sunda terus memilih Persija. Saya hanya menunjukkan kecintaan saya kepada Persija. Jika kalian ngajak ribut, saya mending diam, saya tidak akan melawannya itu. Ya, saya kalau rasisme, kalau nggak dewasa mah udah dipukul duluan asli sama saya. Mau aku kudu kumarane ku urang teh heula ditonjok nage. Kalau ketika ya seperti warna kalau semuanya warna oranye jelek, kalau warna perpaduan indah lah. Perbedaan itu indah, bro. Betul. Kayak sekarang kan kalau nggak ada masalah kayak gini kan, ngopi bareng santai, ketika kita nggak punya rokok minta ke saya, begitupun sebaliknya. Jadi dengan relasi mah enak lah, apa-apa juga gampang lah. Tentunya dijalin relasi dengan cara yang baik. Min, kamu kan min bisi. Jadi, oke, mungkin sekian diskusi dan sharing pengalaman antar dua supporter berbeda. Ya, mungkin statement terakhir bagi teman-teman yang di luar sana. Ayolah, mulai saat ini kita
hidup berdampingan dengan baik, intinya damai lah, bersama, bersatu. Dengan seperti itu tentunya hidup aman, nyaman, tentram, indah lah dengan kebersamaan tersebut. Jadi intina pengalaman yang sudah jadikan pembelajaran. Betul, karena jadikan pembelajaran. ketika itu tuh orang lagi banyak orang-orang yang dirugikan. Betul. Banyak nama-nama baik yang dirugikan. Betul. Ya, lebih baik hidup berdampingan. Jika video ini manfaat bagi teman-teman, sharing ke teman-teman semua, share semuanya video ke teman-teman kalian semua, berbagi pengalaman, pemahaman untuk menciptakan sebuah perdamaian. Betul, anggap saja ini virus perdamaian. Iya, Jadi siap. sebarkan seluas-luasnya. Mohon maaf, tidak ada niatan untuk menyinggung, Iya, tidak ada enggak. untuk, kita hanya untuk ya sharing-sharing, Iya, pembelajaran lah sebagai. Jangan lupa subscribe, like, Like. comment, and share ke teman-teman kita semua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.